sudah bersama saya ibu yang luar biasa nih, perempuan hebat, Ibu Elsa Lalasari. Mari pemirsa kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Sehat selalu Bu ya? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini saya kalau melihat wajahnya sudah semangat nih ya. Semangatnya tiada tara nih. Oke. Luar biasa. Oke, Ibu Elsa, saya manggilnya Ibu Elsa saja ya. Boleh, Bunda ya. Bunda. Biasanya sih dipanggilnya Bunda. Bunda, Ya. oke, Bunda Elsa. Bunda Elsa ya, oke, mungkin kita lebih familiar kita memanggilnya dengan Bunda Elsa. Bunda Elsa, terima kasih sudah hadir di program Perempuan Pilihan Bunda. Sama-sama, terima kasih banyak. Program ini Mbak Desi. adalah program yang memang membuat kita sebagai perempuan menginspirasi sama lingkungan Bunda, gitu, oke. Nah Bunda, sebelumnya saya mau tanya nih sama Bunda nih, kalau menurut Bunda nih perempuan hebat itu seperti apa sih Bun? Masya Allah ya. Masya Allah, berat ya? Iya, itu satu pertanyaannya singkat Mbak. Singkat, betul. Tapi ternyata jawabannya bisa jadi satu sesi ya. Satu segmen jawabannya ya, Segmen, oke, ya. betul. Oke, perempuan hebat itu menurut Bunda seperti apa Bu? Perempuan hebat itu adalah perempuan pilihan. Sebetulnya semua perempuan itu adalah makhluk pilihan. Makhluk pilihan, Ya, betul. Sebetul-betulnya. Oke. Hanya saja ada yang sudah menyadari peran dan tanggung jawabnya. Oke. Ada yang belum menyadari tapi sudah punya alarm. Oke. Ada yang tidak menyadari dan cuek-cuek saja. Cuek Gitu, saja. Ini ya. menarik nih ya. Saya menarik nih ya kalau tadi Bunda sampaikan ada 3 poin untuk seorang perempuan. Betul. Jadi dari kata perempuannya saja itu memang sudah luar biasa. Oke. Tadi Bunda menyampaikan bahwasanya yang pertama perempuan itu kalau dia menyadari bahwa dia sebagai seorang perempuan dan perannya sudah sadar gitu ya. Iya. Itu contohnya seperti apa nih Bu? Jadi gini Mbak, peranan perempuan itu kan segudang ya, banyak sekali. Peranan dan tanggung jawabnya itu rasanya kalau kita bicara tentang peran dan tanggung jawab wanita tidak ada pernah hentinya. Betul. Ya dengan pasangan, ya dengan anak, ya dengan orang tua, Betul. terutama dengan diri kita sendiri. Nah, itu dia, Bu, Nah, betul. jadi ketika kita tidak menyadari siapa kita bisa jadi tidak terkontrol nih bagaimana kita mau merespon, bagaimana kita menghadapi suatu masalah, Betul. bagaimana kita menerima suatu keadaan dan sebagainya. Oke. Jadi memang perlu ada kesadaran. Kalau sekarang sih istilah kerennya mindfulness. Oh, luar Begitu, biasa ya. Oke. ya. Sadar ini yang harus ditimbulkan oleh seorang perempuan itu sendiri ya. Betul, Oke. betul. Karena betul tadi Bunda sampaikan bahwasanya ada banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa sebetulnya dia sudah hebat. Akhirnya dia menyalahkan perannya sebagai seorang perempuan gitu ya Bun ya. Mungkin ada juga beberapa perempuan yang berpikir seperti itu ya Bun ya. Banyak, Oke. Mbak. Jadi banyak sekali para wanita yang pada saat remaja berprestasi. Betul. Pada saat kuliah dia lolos dengan jurusan-jurusan yang istimewa gitu. Oke. Tapi pada saat menikah dia bisa jadi memiliki paradigma udahlah saya ini ibu rumah tangga. Buat apa belajar, buat apa berkegiatan dan sebagainya, urusan saya dapur, kasur dan sebagainya begitu ya. Nah banyak sekali. Oke. Bahkan untuk membangkitkan kembali potensinya mereka itu butuh effort yang besar. Ya, oke, betul. Kita colek-colek pun belum tentu berhasil karena belum ada kesadaran dari dirinya. Akan jauh lebih mudah ketika kita mengajak atau menyolek ya dalam tanda kutip gitu orang-orang atau wanita-wanita yang memang sudah punya kesadaran, iya ya aku tuh punya potensi, tapi ternyata selama ini kemana ya gitu. Oh iya ya, potensi aku yang dulu aku bangunin lagi deh. Nah seperti itu akan jauh lebih mudah untuk membangkitkan wanita-wanita seperti itu. Oke, jadi memang tadi ya, ketika tadi Bunda sampaikan bahwasanya ada nih seorang perempuan yang kisahnya di masa lalunya berprestasi gitu ya Bunda, mungkin ya, atau punya potensi-potensi yang muncul mungkin di sekolahnya gitu kan, dari SD sampai dengan SMA atau kuliah, tapi ketika menikah dengan aturan mungkin ya, ada aturan juga memang yang membuat perempuan tuh merasa bahwa oh ya sudah kalau gitu saya memang harus pilihan saya di dapur tadi Bunda sampaikan ya. Akhirnya tidak ada pelajaran-pelajaran yang baru yang didapatkan gitu. Nah ini sayang sekali ya Bun ya. Betul. Karena apa ya? Ada satu sisi yang mereka merasa hal itu tidak penting lagi untuk saya. Betul, betul. Hal itu jika saya lakukan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Gitu. Saya punya banyak urusan dengan anak, rumah tangga, pasangan dan sebagainya. Padahal dalam perjalanannya untuk mendidik anak,
untuk berkomunikasi dengan pasangan pun butuh ilmu. Butuh ilmu, betul Iya, sekali gitu ya. gitu. Karena pada dasarnya kita tuh belajar mencari ilmu tuh tidak sebatas di sekolah ya Bun ya gitu ya. Iya. Dimanapun kita butuh ilmu gitu kan. Iya. Nah tadi Bun, kalau tadi bicara Bunda sampaikan bahwasanya ada beberapa perempuan yang memang dia menyadari bahwa oh saya sebenarnya punya potensi tapi kok rasanya saya sia-sia gitu. Biasanya itu dari mana tuh Bun? Influence yang mempengaruhi dia bahwa kalau saya melakukan ini kayak saya sia-sia deh. Gitu. Nah itu Biasanya dia. itu. Ini pertanyaan keren banget ya. Oke. Ini keren banget ini. Karena inilah yang banyak tidak disadari oleh para wanita khususnya. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Oke. Berbayang ya? Iya. Misalkan pada masa lalu dia mungkin melihat orang tuanya tidak bekerja, tidak berpendidikan lebih tinggi lagi dan sebagainya. Tapi oke-oke saja tuh, nggak masalah gitu. Oke. Bisa jadi itu satu pikiran yang menyangkut di dalam dirinya. Oh ya oke, aku setelah sekolah berarti aku menjadi ibu rumah tangga. Oke. Tidak apa-apa, menjadi ibu rumah tangga pun sebetulnya sudah sesuatu yang istimewa. Betul. Luar biasa. Oke. Karena dengan menjadi full mom, banyak hal yang perlu kita siapkan. Betul. Ya, untuk kita yang berkegiatan di luar, ada saatnya kita tidak bersama dengan anak. Pada saat kita berada di luar, ada saatnya kita merasa me time, bertemu dengan sosial-sosialnya kita. Oke. Tapi untuk full mom, full mother gitu, dia hanya berkutik di dalam rumah, terbayang nggak? Iya. Tantangannya itu kejenuhan, ya, merasa sendiri, dan sebagainya. Tantangannya lebih besar, lebih banyak. Nah, ketika ini punya pikiran-pikiran yang berada di dalam dirinya, hal ini dipengaruhi oleh satu masa lalunya. Oke. Kedua, pengalaman-pengalamannya, baik itu dari mendengarkan, melihat, dan sebagainya, yang terangsang 5 sensorinya. Sensori integrasinya itu menangkapnya seperti apa. Hal itulah yang akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap dan berbicara, termasuk perasaan. Pada saat aku mengalami ini, apa perasaan yang muncul dalam diriku? Nah, begitu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi bahwa mindset kita berpikir percuma kita melakukan ini pun nggak ada yang bisa menghargai kita gitu ya mungkin ya Bu ya lebih kepada gitu ya Bun ya. Bisa jadi begini, misalkan ini hal-hal yang ringan tapi seringkali terjadi. Misalkan suami, nih kita bicara pasangan dulu. Betul. Dengan suami memberikan jatah kepada istrinya. Bun, ini ya jatah 1 bulan atau mungkin mingguan. Sudah. Belum selesai tanggalnya, ternyata jatahnya sudah selesai, sudah habis. Oke. Lalu bundanya ini pasti nanya ya, minta lagi sama pasangannya. Oke. Ya, bulanan sudah habis atau mingguan sudah habis, jatahku sudah habis. Gimana ya, sementara keperluan ke depan masih ada. Masih panjang betul. Kita biasanya meminta karena memang kebutuhan. Oke. Sementara pasangan laki-laki biasanya berpikir secara logika. Loh, kemarin kan 1 kali sudah dijatahkan 1 bulan. Oh, kemarin 1 minggu nih. Kenapa sudah habis lagi? Padahal sudah dalam perhitungan. Oke. Ya betul. kan? Untuk laki-laki itu sangat logis. Jadi dia akan bertanya, kok udah habis lagi sih? Kan belum waktunya. Ya. Gitu ya. Oke. Coba kalau misalkan kita simulasi sedikit ya. Mbak Desi, saya tanya nih, kok Mbak Desi uangnya sudah habis lagi sih? Dipakai apa aja? Oke. Betul. Kira-kira kita sebagai wanita atau yang bertanggung jawab memegang keuangan itu Manajemen gitu, keuangan di rumah gitu ya. Iya, apa rasanya ketika suami meresponnya seperti itu? Oke. Kalau saya langsung jawab ya. Iya. Jadi memang mungkin hanya saya atau kebanyakan perempuan ya. Ketika sudah bicara masalah uang itu sensitif sekali ya Bun ya. Sangat sensitif sekali gitu kan. Ketika kita ditanya, kok uangnya habis ya? Wah itu padahal satu pernyataan, satu pertanyaan itu membuat kita luka. Nah itu yang akhirnya bisa membuat kita percuma gitu bicara itu juga. Begitu mungkin ya Bun ya. Dari satu masalah ini saja, betul ternyata tidak sendiri dan bisa jadi Anda pun merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Mbak Desi, termasuk saya. Siapapun, apapun perasaannya itu sah-sah saja. Bedanya adalah kenapa perasaan itu muncul, Ya, kan betul. gitu ya. Bisa jadi dengan pertanyaan suami yang kok sudah habis lagi dipakai apa saja. Oh
aku merasa tidak dipercaya gitu kan. Oke, muncul pertanyaan Kok seperti itu. aku merasa gagal sebagai pemegang keuangan. Betul. Kok saya merasa tidak berarti, kok aku merasa tidak dimengerti. Nah, akhirnya pada saat pengalaman itu terjadi, kita sudah menyimpan perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Oke. Pertanyaannya, itu dikomunikasikan tidak dengan suami? Perasaan-perasaan tidak nyaman Perasaan ini? itu kalau saya mungkin tidak ya. Nah. Jadi itu cukup hanya feel saya aja. Kalau saya gitu ya, Ya, mungkin berbeda dengan perempuan yang lainnya ya, Bun. Tapi saya pikir simulasi itu memang sama ya gitu kan. Iya, Oke. mayoritas seperti begitu. itu ya. Oke. Jadi ternyata hampir mungkin bisa dikatakan 80% wanita itu akan menyimpan rasanya. Oke. Gitu. Jadi tidak dikomunikasikan. Yang ada, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi nanti sama suami. Percuma ngomongnya pasti kayak blablabla dan sebagainya. Percuma aku mau ngomong pasti kayak gini blablabla dan sebagainya. Akhirnya komunikasinya kurang lancar. Oke. Gitu. Bunda seru sekali nih Bun ya. Oke, kita nggak kerasa ya. Baru satu pertanyaan saya nanya tadi ya. Masya Allah. Luar biasa. Kita bicara perempuan, bahwa potensi perempuan itu luar biasa sebetulnya. Tapi pada akhirnya mengembanglah sebuah banyak pernyataan yang memang sebetulnya kita rasakan juga ya Bun ya. Betul. Sangat dekat ya dengan kita ya. Bunda Elsa, kita jeda dulu ya Bun ya. Boleh. Nanti kita silakan. ngobrol lagi nih terkait masih dengan perempuan ya Bun ya. Iya, siap, Oke pemirsa, insyaallah. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi ini masih bersama dengan perempuan hebat. Tadi satu segmen kita, satu pertanyaan ya pemirsa ya, nggak berasa padahal kita di draftnya nggak begitu loh. Ternyata ya gitu. Oke, jadi tadi ya memang perempuan, kita kalau bicara perempuan itu luas, banyak gitu kan. Banyak sekali tadi ya Bunda sampaikan, ada tanggung jawab, ada juga perasaan gitu ya Bunda. Nah ini mungkin juga pemirsa bingung nih dari tadi nih, kok Bunda nih luar biasa sekali gitu. Siapa sih sebetulnya Bunda ini? Saya tadi belum menjelaskan ini. Ya pemirsa ya, jadi Bunda Elsa ini adalah seorang fasilitator pengembangan diri dan parenting dan juga grafolog. Masya Allah. Oke. Tabarakallah. Bunda juga buka praktek juga ya Bun ya? Ya, kita ada buka lembaga pelatihan betul. Dan juga konsultasi gitu ya. Oke. Jadi, tapi sebelum kita bahas di mana alamatnya, lalu juga jam berapa aja bukanya, gitu, seperti apa tenisnya, saya mau gali lagi tentang perempuan nih sama Bunda. Oke. Aduh, aku jadi deg-degan. Oke. Bunda Elsa tadi kalau kita combine antara kualitas diri kita, Bunda pun mungkin ada banyak ilmu yang Bunda pelajari, lalu juga kita kan juga punya sirah ya Bunda, mungkin juga ada nggak sih tokoh-tokoh perempuan yang Bunda idolakan nih Bun? Pastinya ada nih figurnya, role modelnya siapa nih Bun? Iya, pastinya ya. Ini saya nggak sendiri nih punya idola yang seperti ini nih. Oke. Siapa coba? Siapa Bun? Ibu sendiri. Boleh Bunda sampaikan salam hormatnya, salam takzimnya untuk orang tua Ibu. Aduh, Masya Allah, suka sedih kalau kayak gitu ya. Ada di Cirebon juga Bun? Enggak, Bandung. Kita aslinya Bandung memang. Iya, jadi semua keluarga itu ada di Bandung. Ada di Bandung. Mbak. Boleh nanti disampaikan salamnya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, selalu sehat ya, dan jangan lupa tidak putus mendoakan Elsa untuk tetap bermanfaat dan barokah untuk banyak umat. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau anaknya begini, gimana ibunya ya? Luar biasa ya. Kita kalau bicara orang tua tuh tidak akan pernah ada habisnya ya Bun ya. Iya, betul ya. Apalagi ibu ya ini, betul. Ini keramat buat kita semua ya Bun ya. Oke, mungkin Bunda kita kembali ke ini ya tadi ya, peran seorang perempuan. Oke, nah Bunda, mungkin Bunda Elsa juga kan paham betul bahwa perempuan sebetulnya punya nilai istimewa. Apapun profesinya, siapapun orangnya, lalu dimanapun dia tinggal, sampai dengan dia tua pun perempuan selalu istimewa. Betul. Sepanjang perempuan itu bisa memberikan arti untuk dirinya dia sendiri. Betul. Ya. Oke. Karena kan kebanyakan juga perempuan merasa bahwa dia tidak bisa menghargai diri dia sendiri. Iya. Nah, pertanyaan saya nih ya, biasanya kalau perempuan yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri itu penyebabnya apa sih Bun? Ini bisa jadi kompleks ya. Betul. Karena banyak faktor Mbak yang bisa jadi menyebabkan sesuatu itu terwujud. Betul.
mayoritas itu adalah pengalaman pasti. Entah itu pengalaman pada saat dia masih kecil, pada saat pola asuh ya, atau bisa jadi lingkungan, misalkan dia di rumah kurang dihargai. Nanti keluar dari rumah ternyata dia jadi korban bullying. Nanti kedepannya lagi itu berkembang dan sebagainya. Ini bisa jadi kurang dihargai, atau bisa jadi juga pada saat kecil, pada lingkungan keluarga ada perbandingan antar persaudaraan, atau bisa jadi bandingan dengan tetangga ya. Betul ya. Kamu nggak seperti dia gitu ya, gitu tuh ya. Lihat tetangga kamu gitu ya, nilainya segini kok kamu segini gitu. Ya, Bun, ya, Bahkan saya sering juga mendapatkan informasi gitu. Misalkan di sekolah ya, di sekolah-sekolah, kebetulan kita juga sering berkunjung observasi di kelas-kelas di sekolah-sekolah. Nah, di sekolah ini banyak sekali orang tua yang merespon di luar dugaan. Jadi contohnya seperti ini, ketika katakanlah pelajaran matematika gitu ya Mbak. Matematika ini tidak semua anak bisa lancar untuk melakukan atau memahami materi matematika. Betul. Satu anak ini, si A ya, dia punya nilai 80 dan dia sudah berusaha sangat keras. Apa respon ibunya? Oh, kamu nilainya 80? Cuma 80 gitu ya? Iya, nggak ada cumanya, tapi oh kamu nilainya 80. Teman kamu berapa? Teman aku ada yang 90, ada yang 100. Kok kamu nggak bisa 98 atau 100 gitu? Padahal jika kita lihat perjuangan anak ini untuk mendapatkan angka 80 itu betul. Jadi akhirnya banyak orang tua yang terjebak, salah fokus akhirnya, bukan fokus kepada proses tapi fokus kepada hasil. Nah ini makin panjang ceritanya ya. Kalau kita bicara proses ini makin panjang ceritanya. Karena manusia biasanya selalu melihat hasil akhir. Padahal sesungguhnya itu yang harus kita hargai itu adalah prosesnya. Bagi kita mencapai titik itu tuh bagaimana ya Bun ya. Dan sekarang itu Mbak, kalau misalnya dilihat dari tulisan ya, banyak klien-klien yang bisa kita analisis tulisannya. Ketika tulisan itu kita analisis dan banyak, hasilnya itu serupa untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi mereka itu lebih senang yang lebih banyak instan, kurang berproses, lalu PD-nya itu apa ya, rendah. Yang lebih banyak memotivasi mereka adalah pencapaian-pencapaian. Jadi bukan dari rasa percaya dirinya, gitu. Dan banyak juga anak-anak zaman sekarang itu merasa tidak menerima dirinya, tapi tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari itu tidak tampak, begitu Mbak. Nah biasanya anak-anak yang seperti itu, yang punya pola pikir seperti itu tuh anak yang generasi lahir tahun berapa ya Bun ya? Nggak, artinya gini Bun, ini juga penting nih ya gitu kan, biasanya kan anak-anak yang milenial lalu juga generasi Z itu ya, itu pola pikirnya kan sudah berbeda-beda ya gitu kan. Ada yang tadi Bunda sampaikan bahwasanya anak sekarang tuh pengennya prosesnya langsung jadi dia tidak nggak suka yang namanya proses berproses dan lain sebagainya. Itu biasanya usia-usia berapa tuh Bun? Usia-usia produktif ya, produktif ya? Sekali. Kalau kita itu saya boleh tanya tahun lahiran Mbak Desi nggak sih? Aduh, ini pertanyaannya sarak banget ya. Sarak banget ya kayaknya ya. Ya udah keep aja, tidak perlu dijawab ya. Kita di belakang layar ya Bun ya. Kita cerita. Jadi usia kelahiran tahun 80 itu kan sudah masuk ke generasi milenial sebetulnya gitu. Nah, generasi-generasi ini banyak sekali orang yang punya pencapaiannya tinggi. Berprestasi, pencapaiannya tinggi, gitu ya, secara kurikulum, materi dan sebagainya mereka pencapaiannya oke. Tapi pada saat kita berbicara tentang emosi, sosial, psikologi, perasaan dan sebagainya, ini mereka masih banyak PR-nya. Begitu. Jadi pembacaannya seperti itu ya Bun ya, gitu ya. Mayoritas anak yang lahir di 80 itu memang pencapaiannya tinggi tapi kurang emosinya kurang bisa dikendalikan terutama gitu ya. Semakin kesini semakin ke depan betul. Nah itu walaupun di beberapa anak ada juga tuh yang sudah matang secara emosi gitu. Ya memang random ya. Iya, berbeda-beda ya. Pasti ada selalu muncul ya potensi-potensi yang positif juga gitu kan. Nah mungkin kembali ya, pengaruh dari tumbuh kembangnya anak itu berawal dari tadi orang tua, peran perempuan. Maka dari itu tadi Bunda sampaikan bahwasanya peran perempuan itu luar biasa, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi ya Bun ya.
Iya. Itu nggak ada matinya ya Bun ya? Iya. Nggak ada matinya. Sangat. Oke, Bunda, ini luar biasa sekali. Tadi kita bicara pengembangan diri dan parenting. Bunda punya pengalaman nggak sih Bun dari sekian Bunda bermuamalah dengan banyak orang tua ya gitu kan? Ada nggak sih yang membuat Bunda tuh pengalaman yang memang menarik sekali untuk Bunda? Iya, sebetulnya kita sering kali ya melihat orang tua itu denial atau menolak kondisi dari anak. Betul. Ini sebetulnya yang paling menyedihkan untuk kita gitu. Kita ini kan semua orang adalah pendidik ya. Orang-orang dewasa di sekitarnya itu adalah pendidik. Betul. Baik itu guru, orang tua, bahkan mamang-mamang yang ada di sekitarnya pun itu adalah seorang pendidik untuk anak-anak yang ada di sekitarnya. Nah, terutama orang tua, banyak sekali yang merasa enggan untuk menerima kekurangan anak. Padahal Allah itu, Tuhan menciptakan semua manusia pasti ada kekurangannya. Yang paling penting adalah apa? Penerimaan. Penerimaan, pengakuan, sudah cukup itu saja. Penerimaan dan pengakuan. Betul. Ya. Nah, akhirnya dapat memunculkan rasa dihargai, aku merasa berarti, aku merasa diterima dan sebagainya. Begitu. Betul. Percaya diri, ini yang paling sering dipertanyakan oleh orang-orang. Mbak, gimana sih caranya meningkatkan PD gitu kan? Betul, Bagaimana sih caranya berkomunikasi gitu? Betul. Padahal PD dan komunikasi itu sangat erat dengan kepribadian seseorang. Sangat. Begitu. Contohnya, ketika ada orang yang niatnya atau kepribadiannya banyak PR gitu ya, misalnya ketus dan sebagainya. Lalu dia melihat ada kelebihan orang lain. Dia bisa jadi meresponnya, oh cuman gitu aja. Nah bisa jadi gitu ya. Iya, gitu. Tapi kalau untuk orang yang kepribadiannya matang, melihat kelebihan orang lain, bisa jadi, wah keren banget ya, dan sebagainya responsif gitu ya. Iya, dan betul. positif ya gitu. Betul, ini yang akan membedakan. Kenapa komunikasi itu dipelajari? Ya karena banyak hal yang menjadi faktor penyebabnya atau penumbuhnya, pembentuknya. Lalu kenapa percaya diri ini banyak dipelajari juga? Karena ini satu aspek yang akan mempengaruhi seluruh kepribadiannya. Rasa percaya diri ini. Gitu. Jadi tadi ya kalau bicara orang yang sudah dengan bawaannya ketus tadi ya Bun ya. Tadi Bunda contohkan orangnya ketus ya. Terus ada orang yang punya apresiasi. Dia pengen mengapresiasi tapi dia nggak bisa menyampaikannya. Oh coba gitu aja gitu kan. Nah itu bisa diperbaiki nggak sih Bun sebetulnya? Ya, setiap manusia itu ada potensi untuk berubah. Iya. Oke Bunda, mungkin tapi sebelum kita jawab nih ya, kita jeda dulu ya Bunda. Lagi-lagi. Jeda dulu ya, oke. Bunda, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Karena manusia itu kan dinamis. Lagi bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat. Ini masih dengan Bunda Elsa. Elsa. Ini pemirsa, saat ini kita sedang berada di dalam ya, dalam rumah Bunda Elsa yang mungkin juga rumah ini juga digunakan karena ini outdoor ya. Ini memang konsepnya outdoor. Betul. Nah, dari pertama kali tadi saya masuk juga ini luar biasa ya. Wow, ini ada outdoor. Pasti ini ada ceritanya. Pasti juga ada sesuatu yang memang untuk kebutuhan tadi ya. Bagaimana caranya untuk pengembangan diri dulu ya Bun ya. Oke. Betul, Bunda kalau boleh tahu Bunda ini asalnya orang mana sih Bun? Saya aslinya orang Bandung, Aslinya Mbak. orang Bandung. Ada Tapi turunan Tasik juga dari ayah, tapi kita dari mulai lahir sampai besar, sampai melahirkan juga nih, itu di Bandung. Di Bandung. Iya. Nah, ceritanya ke Cirebon nih gimana nih Bu nih? Wah, itu jadi cerita panjang nih, Mbak. Singkatnya saja Bu. Ya, panjang ya. Jadi singkat cerita, saya suami saya mendapatkan tugas untuk PTT ya. Kalau zaman dulu tuh dokter-dokter praktek tidak tetap. Praktek tidak tepat. Jadi ada istilahnya ke masyarakat gitu. Pengabdian gitu ya Bu. Pengabdian betul. Nah, terpilihlah kota Cirebon. Nah, setelah selesai kembali ke Bandung, ternyata hatinya sudah terpaut di Cirebon. Jatuh cinta sama Cirebon ya. Akhirnya kembali ke Cirebon. Ada
tes CPNS waktu itu. Dia bilang, Bun mau tes CPNS ya, padahal beliau lagi pendidikan spesialis di Bandung. Di Bandung. Nah, ternyata qadarullah keterima. Jadi 3 orang yang mendaftar dokternya, 5 orang yang dibutuhkan. Jadi mau tidak mau 3 orang ini akan terima ya? semua. Okay, Ya itu yang memang sudah jalannya. Sudah jalannya, sudah qadarullah ya Bun ya, gitu akhirnya menjadi. Dan ini kita bersyukur ya di Cirebon gitu kan, walaupun memang bukan asli orang Cirebon, tapi gitu kan ini mudah-mudahan masyarakat Cirebon bisa mengenal ya Bunda ya Bunda Elsa ya. Karena aku KTP sudah ke Cirebon sekarang. Sudah pindah ya. Wes jadi wong Cirebon je. Oke, udah bisa wong bahasa Cirebon juga ya. Sedikit itu aja. Oke, ini menarik ya bahwasanya Bunda akhirnya jatuh cinta kembali ke Cirebon ya gitu. Dan memang qadarullah ada banyak faktor yang membuat Bunda akhirnya kembali ke Cirebon dan stay di Cirebon. Ya, awalnya dan ini, suami. Awalnya suami. Oke. Ini potensi ya untuk masyarakat Cirebon juga, untuk yang membutuhkan tadi ya. Mungkin lebih kepada ini ya Bun ya, konsultasi gitu kan. Nah ini Bunda, tadi kalau kita bicara profesi Bunda gitu kan, saya juga membaca biografi Bunda bahwa Bunda itu seorang grafolog. Nah ini nih Bun, ini sebetulnya profesi grafolog itu kan juga sangat jarang ya Bun ya. Mungkin di Cirebon bisa dihitung atau hanya the only one? Sepengetahuan saya baru 1 di Cirebon. Baru 1 ya. Betul kan, artinya profesi grafolog itu memang jarang sekali ya. Nah tapi ini rasanya sekarang ini menjadi hal yang menarik ya. Nah ini apa sih yang membuat Bunda tuh tertarik untuk mengambil jurusan grafologi nih Bun? Ya itu dia ya, kembali lagi dengan kebutuhan pribadi awalnya. Oke, betul. Jadi saya punya 2 anak dan akhirnya punya bonus 1 lagi, total jadi 3 anak dan 1 suami. Saya ini punya kebutuhan, gimana ya caranya saya paham mereka. Tanpa harus menggali-gali, tanpa harus menginterogasi dan sebagainya. Akhirnya didapatlah ada 1 bidang namanya grafologi, yaitu analisis tulisan tangan. Jadi bidang ini adalah yang menganalisis tulisan-tulisan manusia, orang-orang gitu. Kelebihannya adalah 1, yang melakukannya tidak merasa dites. Yang kedua, tidak bisa direkayasa karena tulisan tangan itu ada di alam bawah sadar. Begitu. Betul. Dan tidak bisa misalkan gini, tanda misalkan A gitu ya. Tanda A itu adalah berhubungan dengan komunikasi misalnya. Betul. Lalu saya mau dibilang komunikasinya bagus, coba deh dikasih gitu ya, dibentuk sesuai dengan itu Betul. gitu. Ketika seseorang melakukan hal itu, ini akan terlihat rekayasanya seperti apa, karena akan muncul lagi di bagian yang lainnya. Jadi berkaitan ya Bun ya? Berkaitan. Betul. Jadi menarik sekali ya Bun ya, artinya gini, ketika tadi Bunda menyampaikan bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang melalui tulisan tangan ya, walaupun memang profesi grafolog itu jarang sekali, tapi karena memang tadi kebutuhan Bunda, jadi memang ini bagus sekali ya Bun ya. Jadi ini salah satu aspek ya Bun ya untuk bisa membuat kita mengetahui seperti apa sih karakter orang tersebut gitu ya Bun ya. Misalkan begini ya, dengan suami gitu. Terkadang kan kita ada miskomunikasi ya. Bagaimana pendekatannya, lalu bagaimana kita kok suamiku kayak gini ya. Betul. Kok sikapnya seperti ini ya. Kok dia cuek gitu ya dan sebagainya. Kenapa ya? Nah, jika kita sudah punya bekal data grafologinya, kita bisa memahami dan bisa setelah memahami kan bisa menerima. Betul. Ternyata dia tuh seperti ini. Oke, aku ngerti. Paham gitu ya. Jadi termasuk untuk anak-anak. Contoh 1 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, anak saya masuk SMA, Mbak. Syarat dengan jurusan-jurusan yang akan dicapai nanti kan gitu ya. Betul. Pada saat kuliah. Nah, karena bapaknya dokter gigi, ada keinginan bapak untuk anak meneruskan juga, kan gitu ya. Ada keinginan seperti itu. Nanti Kak, kita bisa bikin klinik bareng gitu ya, dan sebagainya. Punya harapan sama cita-citanya gitu ya Bun. Gitu. Tapi ternyata anaknya ini masih bingung nih. Aduh, aku apa ya Bun? Aku cocoknya apa dan sebagainya gitu.
daripada kita gambling, Mbak, daripada kita menerka-nerka, akhirnya saya meminta, Kak, coba tulisan tangan. Nanti kita bisa melihat. Akhirnya terlihatlah di sana karakternya apa, dan kita bisa tahu jurusan yang tepat sesuai dengan karakternya itu apa. Dan ini bisa menjadi kita sebagai orang tua lebih menerima karena kita punya data. Luar biasa Gitu. ya. Ini kayaknya saya nih harus datang khusus ya, datang ke rumah Bunda khusus untuk menanyakan tentang tulisan ya. Karena penting ya, gitu kan, penting sekali ya. Tadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita namanya orang tua ya Bun ya, pengen kita punya anak yang sukses. Ini anak ini tepatnya di mana nih? Jangan sampai gitu kan anak merasa terpaksa karena pilihan kita gitu. Itu agak sulit nantinya ya Bun ya. Nah, tingkat kebenaran Bun dari grafolog sendiri itu seberapa sih Bun gitu? Berapa persen ya tingkat itu kebenarannya? Sekitar 85%. 85% ya Bun ya. Ada yang mengatakan klien kita suka ditanya ya, kira-kira berapa persen akurasinya begitu kan? Akurasinya betul, ada yang mengatakan 90%. Gitu. Bener, seperti itu gitu ya? Iya gitu. Bahkan ada anak yang merasa, aku kenapa ya seperti ini? Ternyata dia baru menemukan jawabannya setelah ada laporan analisisnya itu. Oh, ternyata pantesan kenapa aku tidak bisa memutuskan sesuatu. Ternyata aku merasa keenakan didikte oleh orang tuanya. Disuapin lah ya disuapin sama orang tua terus gitu. Ya, betul. Setelah itu akhirnya komunikasi antara orang tua dan anak, dan adanya kesepakatan-kesepakatan, alhamdulillah akhirnya berkembang dan bisa saling memahami antara anak dan orang tua. Betul. Nah ini Bun, menarik ya. Tadi Bunda bilang bahwa tingkat akurasinya 85% atau ada yang menyatakan juga sampai dengan 90%. Nah ini Bun, anak kan biasanya tulisan itu kan berubah-ubah ya Bun ya? Misalkan waktu SD seperti ini, SMP, nah itu. Ada perubahan nggak sih ketika anak itu berubah tulisan itu? Berbanding lurus nggak dengan karakter dia berubah? Iya, pasti. Oh gitu. Oleh karena itu kita menyarankan orang tua jika ingin melihat satu perkembangan berikutnya, ini akurasi masa berlakunya ya, istilahnya. Masa berlakunya itu hanya 1 tahun. Oh, untuk grafolog ini? Ya. Ada batas waktunya ya? Betul, karena manusia itu kan dinamis Mbak. Dia akan terus berkembang. Ada yang stagnan, tapi ada perubahan sedikit demi sedikit ada pastinya. Lalu perubahannya nanti signifikan nggak? Tidak. Tapi ketika kita mau punya tujuan, misalnya analisis ini untuk apa? Untuk penjurusan, untuk pemetaan pekerjaan, atau untuk pasangan calon pengantin gitu ya, untuk mengetahui satu pasangan dengan yang lainnya. Berarti kan ada tujuan yang ingin kita capai dan perlu data yang up to date gitu, yang terbaru. Nah, kita sarankan pakai tulisan yang terbaru. Jadi artinya ilmu grafologi juga memang berubah-ubah ya. Dia ada expire date-nya ya, 1 tahun itu ya. Manakala yang bersangkutan itu menulisnya berubah, itu kita harus baca kembali ya Bun ya? Betul. Contoh misalkan kemarin saya menangani anak kelas 5 SD. Di kelas 5 SD ini dia tidak punya target sama sekali. Jadi mengikuti alur. Kata gurunya begini, kata kelasnya begini, dia sangat mengikuti alur. Sampai kelasnya saja sangat menyukai anak ini. Karena tertib, karena manut. Anaknya itu rutinitas gitu. Ya, berarti ini anak patuh dengan rutinitas, berangkat pagi, pulang sore, begitu flat gitu ya Bun ya? Gitu, karena dia tidak punya goals, aku mau apa dan sebagainya. Tapi ketika saya tes kembali dengan anak yang sama di usia 3 SMP sekarang, ternyata itu ada perubahan goalsnya itu muncul. Dan setelah kita lihat secara kenyataannya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, dia ternyata sudah minta, saya mau les ini, saya mau ini, saya mau ini dan sebagainya. Nah itu, jadi akan terwakili dari tulisan tangan seseorang. Tapi tadi ya bahwasanya grafologi itu memang bisa berubah sesuai dengan usia gitu ya. Tergantung bagaimana lingkungan membuat, mengembangkan otak mereka gitu ya Bun, ya bisa jadi ya. Karena ini kekuasaannya Tuhan ya Mbak. Setiap manusia yang punya keinginan dan kemauan untuk berkembang, Tuhan itu tidak akan memberikan batas. Luar biasa. Jadi silahkan, kepribadian itu bisa kita olah. Katakanlah misalnya kita punya kepribadian potensi ya, sebegini nih. Kita nih baru mengolahnya di sini nih Mbak. Masih banyak yang potensi perlu yang harus kita gali ya, kita tonjolkan ya Bun ya. Nah tadi ya menarik ini ya Bun ya. Saya pikir tadinya ilmu grafologi itu sudah baku untuk seorang penulisnya gitu kan. Contoh misalkan saya menulis,
seperti ini. Lalu ini akan terus menjadi seperti ini, tapi ternyata ada perubahan ya seiring berjalannya waktu gitu ya. Iya, tergantung perkembangan dari kepribadian penulis. Oke, menarik nih ya. Jadi mungkin ini pemirsa juga ya yang penasaran ya. Ini sebetulnya karakter saya itu seperti apa sih? Iya. Karakter anak saya itu seperti apa? Pasangan saya seperti apa? Iya. Atau bos saya seperti apa gitu ya? Kayaknya jarang kalau bos saya mau seperti apa terus dia kirimkan tulisannya. Jarang sekali ya. Oke, Bunda, menarik sekali ya Bunda. Tapi lagi-lagi waktu ya Bunda. Kita jeda dulu. Bunda, sambil diminum Bun. Iya, terima Bun, ya. kasih Mbak Sambil diminum. Desi. Jadi grafologi itu sendiri Saya masih bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat nih Bu Elsa. Bunda Elsa ya. Bunda Elsa ini luar biasa ya. Aduh, ini kayaknya satu episode nggak cukup nih ya. Kalau kita mau gali. Karena gini Bun, di luar sana mungkin banyak juga perempuan yang pengen tahu nih Bun ya, pengen tahu. Karena kan mungkin yang paling penting itu adalah walaupun perempuan itu hebat, tapi tetap ada fase di mana dia juga dalam keadaan down, lalu juga dalam keadaan terpuruk. Nah itulah, kita sesama perempuan harus saling menyemangati ya Bun ya. Nah mudah-mudahan tayangan muda ini bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana nih Bun, luar biasa ya. Amin. Oke ya. Amin, Tadi kita sudah bicara, kalau kita review dari awal, sudah ngobrolin, ada siapa sih di balik perempuan hebat ini, ternyata ada bundanya ya. Dan sekarang ada suami, Mbak. Ada suami juga ya, betul. Oke, Bun, kita ngobrolin tadi sedikit ya. Saya mau nanya lagi tentang grafolog tadi ya, bahwasanya memang grafolog tadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi kejiwaan dari si penulis tersebut ya Bun ya. Begitu ya Bun ya. Jadi grafologi itu sendiri memang ada tingkatannya Mbak. Jadi ada tingkatan yang singkat, umum, dan advance dan juga master. Nah, untuk jurusan ya atau misalnya rekrutmen dan sebagainya, ini bisa masuk di dua paling awal. Dua tingkatan itu ya. Tapi kalau sudah masuk ke kepribadian, bahkan ke gangguan kejiwaan dan sebagainya, itu masuknya ke master nanti. Ke master ya. Gitu. Nah, untuk sementara master ini belum kita lakukan. Jadi masih di batas yang advance itu. Advance itu lebih ke kepribadian. Ada 10 aspek yang bisa kita gali di sana. Dari 10 aspeknya itu ada 10 lagi. Turunannya ya. Turunannya 10 Jadi lagi ya. Total ada 100 aspek yang bisa kita munculkan di situ. Oh, luar biasa ya. Dari tulisan tangan ya. Betul. Kita dapatkan 100 aspek ya. Itu ya luar biasa ya Bun ya. Kalau master 400, Mbak. Kalau master 400 aspek. Luar biasa ya. Betul. Semua sisi dikupas ya Bun ya. Betul. Nah Bun, apa tadi grafolog sendiri nih Bun ya di Cirebon sudah banyak menganalisa berapa banyak grafolog Bun? Di Cirebon sudah lebih dari berapa ya? Banyak ya Bun ya? Lumayan ya. Mohon maaf nih saya tidak menghitung ya, jadi saya bingung berapa ya. Oke, mungkin ini juga pemirsa penasaran nih Bun ya. Dari tadi kan Bunda juga menyampaikan bahwasanya Bunda sebagai seorang fasilitator pengembangan diri dan parenting juga grafolog nih ya. Kalau ada pemirsa yang mau datang, mau konsultasi atau mau berdiskusi, itu kemana sih Bun alamatnya Bun? Cerita dong Bun. Iya, dengan senang hati nih saya berbagi ya. Semoga dengan dibagikannya info ini semakin luas manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Jadi bagi para bunda ya atau orang tua ataupun siapapun Anda pemirsa RCTV, Anda bisa berkunjung ke kantor kami di Komplek Puri Taman Sari, Jalan Perjuangan. Blok B nomor 11. Nah, biasanya kita by appointment Mbak, pertemuannya. By appointment. Atau mungkin Bunda boleh cantumkan nomor telepon ya, mungkin di layar kaca Anda akan ada nomor telepon ya Bun ya? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh sekali senang hati malah ya. Iya, karena tadi by appointment ya, biasanya kalau by appointment, harus ada hubungan kontak dulu ya Bun ya? Betul, karena kita memang mayoritas tidak standby di kantor Mbak. Karena ada kunjungan ke observasi di sekolah-sekolah, lalu ada pelatihan-pelatihan, atau mengisi parenting ya, seminar-seminar dan sebagainya. Jadi jadwal kita memang random nih, luar biasa ya. Jadi tidak office hour gitu. Jadi yang penting tadi ya, kalau misalnya pemirsa ada yang membutuhkan gitu kan, langsung konfirmasi by appointment ya. Iya, betul. Dilayari 24 jam, Bun. Insya Allah. On-nya 24 jam, tapi untuk merespon sepertinya tidak 24 jam. Luar biasa ini Bunda. Saya banyak ilmu juga nih yang bisa saya dapatkan ya.
hari ini banyak sekali gitu kan ilmu masukan juga yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya ya. Pasti tentang tadi ya grafologi ini memang ilmu penulisan yang memang langka sebetulnya ya. Jarang sekali ya Bun ya. Untuk kota-kota besar ini sudah banyak digunakan. Sudah banyak ya, oke. Termasuk forensik ya. Oh ya. Rekrutmen di perusahaan-perusahaan besar. Ini alhamdulillah salah satu lembaga bimbel di Cirebon ini akan bekerja sama dengan kita di bulan Oktober ini. Jadi gitu ya. alhamdulillah sudah mulai kita aplikasikan lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya. Semoga bisa membantu banyak anak-anak nih supaya ya penjurusannya itu lebih tepat sesuai dengan karakternya masing-masing, sehingga tidak ada pertentangan antar orang tua dan anak gitu ya. Jadi artinya tadi ya ada saling menerima gitu ya Bun ya, bagaimana kekurangan anak pun mungkin begitu ya. Ketika juga kita sama-sama saling terbuka bahwasanya oh ini mama begini, anak begini, akhirnya muncullah keterikatan batin ya Bun ya. Karena begini. Mayoritas ya Mbak, ada sebagian orang tua yang merasa ketika anak memilih sesuatu ada kekhawatiran, jangan-jangan dia karena ngikutin temennya, gitu. Jangan-jangan karena teman-teman satu gengnya masuk jurusan itu akhirnya dia terbawa, yang belum tentu sesuai dengan kepribadiannya dia. Betul. Ada anak yang diberikan saran oleh orang tua, bunda sih punya obsesi terpendam yang belum tersalurkan, bisa jadi punya perasaan-perasaan seperti itu, gitu, atau pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena sebetulnya memang setiap orang tua menginginkan anaknya terbaik ya Bun ya. Tapi mungkin caranya ini yang memang agak sulit ya, apalagi mungkin kita menghadapi anak-anak zaman sekarang yang circle-nya beda. Kalau anak sekarang bicaranya circle ya, circle-nya berbeda, lalu juga keinginannya berbeda, beda di zaman kita gitu. Mudah-mudahan dengan adanya tadi ya grafolog tadi gitu kan bisa membantu kita sebagai orang tua ini, mudah-mudahan ya. Apalagi kan tujuan kita sesungguhnya, goals kita, perempuan manapun pasti ingin mendapatkan yang terbaik untuk anaknya. Itu dia. Itu yang oleh paling karena penting. Itu peran penting dari seorang tadi wanita kita kembali ya perempuan dari, ya Bun ya. Dari mulai brojol anak sampai bisa jadi kita sebagai anak sekarang masih tetap ya kepada orang tua itu rasanya pada saat bertemu ingin manja, ingin mengerti, ingin dan sebagainya. Betul, masih ada seperti itu ya Bun. Akhirnya peranan kita sebagai ibu itu tidak akan terputus walaupun anak sudah menikah, begitu. Lalu pada saat anak waktu kecil kita perlu punya kepekaan. Iya, betul. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan anak kita yang memang unik setiap pribadi, berbeda. Dan juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan, bukan kesenangan. Gitu. Karena itu akan mempengaruhi pembentukan karakter pribadinya dia. Betul ya, betul. Jadi memang banyak sekali ya yang bisa kita pelajari ya dari grafolog ini ya Bun ya. Yang makanya kita jadi perempuan tuh perlu banyak skill, keterampilan, ilmu. Perempuan tuh harus pinter, harus cerdas, harus banyak ilmu. Karena itu tadi ya, karena kita akan menurunkan ilmu kita ke anak-anak kita. Jadi betul ya kalau ada istilahnya bahwa anak itu bagaimana ibunya, anak itu bagaimana orang tuanya. Karena memang model pertamanya anak ya orang tuanya ya Bun ya. Betul. Gitu ya. Aduh ya Allah, jadi agak merinding ya jadi saya semakin gitu kan, sebegitu beratnya tanggung jawab seorang ibu apalagi ya Bun ya gitu kan. Tapi lagi-lagi kembali kepada perempuannya. Kalau yang perempuannya beridealis seperti itu, tapi kalau seorang ibu yang masa bodoh gitu kan, anak saya mau seperti apa itu biarin aja gitu. Ada yang seperti itu, sayang banyaknya Bun ya. Oke, Bunda ini terima kasih banyak nih. Mungkin terakhir ya Bunda, apa yang ingin Bunda sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat di luar sana Bun? Masya Allah, terima kasih banyak nih saya punya kesempatan untuk menyampaikan ya. Ini sebetulnya bukan pesan untuk Anda saja, tapi pengingat untuk kita semua para wanita hebat yang ada di dunia ini. Betul. Sepatutnya kita memang tidak pernah berhenti belajar supaya kita menjadi pribadi yang terus update sesuai dengan perkembangan zaman. Karena anak-anak kita butuh kita selama hidupnya. Walaupun ada waktunya kita melepaskan mereka untuk mandiri, tapi tetap kita sebagai orang tua akan selalu mendoakan di setiap langkahnya. Bagaimana doa kita untuk mengiringi langkahnya sampai nanti dewasa, itu akan sangat dipengaruhi oleh ilmu yang kita punya dan juga kepribadian kita. Selamat menggali potensi diri, selamat menuntut ilmu dan membuka hati dan pikiran Anda untuk perkembangan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya merinding loh Bun. Masya Allah. Jadi sesungguhnya banyak sekali yang kita dapatkan ya, karena di setiap apapun yang kita temui itu adalah nasihat.
Ya, Iya. betul. Kita menemukan seseorang pun itu jadi nasihat kita menemukan kejadian itu menjadi nasihat buat kita gitu. Dan alhamdulillah pada hari ini saya menemukan Bunda Elsa ini luar biasa, nasihat buat saya pribadi banyak sekali yang harus saya pelajarin. Mungkin nanti setelah ini saya akan sering-sering datang nih ya. Sama-sama Karena- Mbak, saling belajar Iya ya. betul ya, kita saling belajar ya Bun ya. Iya, Terima insya kasih Allah. banyak Bunda sudah hadir di Sama-sama, Perempuan Pilihan. Mbak Desi. Sehat selalu. Insya Allah, Mudah-mudahan sehat selalu. Allah kembali mempertemukan kita ya Bun ya, untuk bisa Amin. diskusi lagi, bisa berbagi dengan yang lainnya juga. Amin, Bunda ya terima Rabbal kasih, Alamin. sehat selalu ya Bun ya. Sama-sama, Oke. sehat selalu Mbak Desi. Oke. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Bunda Elsa, luar biasa sekali. Pemirsa, kesempatan sukses hanya akan datang kepada ia yang telah bersiap hatinya,